Domba apa Mas ini? Sama domba sapudi semua di sini itu. Sapudi, ekornya tapi kok belum gemuk ya? Karena dia betina, Pak. Kalau betina dia ekornya gemuk kan nggak bisa dikawin ya, berarti. Iya, jadi kayak gini nih. Nah, ini yang jantan. Nah, ekornya seperti itu. Oh, berarti yang ekornya gemuk itu yang jantan. Oh, aduh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Andika, biasa dipanggil Dika. Ini saya sebagai pengawas bibit ternak di UPT, PT, dan HMT Jember. Nah, kita di bawah naungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Ini kan banyak sekali domba, Mas. Ini sebenarnya gimana tuh Mas? UPT ini kan saya masih bingung. Ini apa? Pembibitan semua ternak atau gimana? Nah, jadi gini, di UPT Dinas Peternakan Provinsi itu kan ada banyak di berbagai wilayah. Nah, kebetulan kita di Jember ini tupoksinya untuk memelihara SDGH asli Jawa Timur, yaitu domba sapudi. Domba sapudi. Ya, domba ekor gemuk. Domba ekor gemuk. Terus menciptakan bibit baru, parumut baru itu enggak? Iya, jadi kita biasanya dari kecil itu sudah mulai diukur ya Pak, untuk standar-standarnya. Mungkin kalau misalkan untuk apa namanya kelahiran itu kita tentukan sebagai dasar ya. Nah, nanti kan terus diukur, nanti kita lihat perkembangannya. Nah, untuk SNI-nya, untuk nanti layak bibitnya itu kita majunya sama SNI. Jadi kita sesuaikan sama SNI. Ketika dia sesuai SNI, baru kita kawinkan. Jadi intinya nanti bibitnya itu akan terus seperti itu gitu Pak. Kita menjaga bibit itu. Menjaga ya, kemurnian itu tadi ya. Kalau sapudi ya biar biar terus jadi sapudi. Biar terlestari terus ya. Jadi ini kan pengenalan tentang UPT, kita kan tidak tahu Mas. Berarti ada beberapa ternak ya sini ya. Ada sapi perah, ada. Cuman kita fokusnya di domba sapudi. Oh, sini fokus domba sapudi. Fokusnya domba sapudi. Oh, apa masing-masing PT ada fokus sendiri? Iya, kebetulan Jember ini itu domba sapudi, domba ekor sapudi. Kenapa kok domba ekor gemuk yang di? Ya mungkin karena lokasi kita di sini, jadi lebih dekat dengan tapal kuda. Kan sapudi sendiri kan? Sendiri di tapal kuda. Di tapal kuda daerah sini. Terus Bondowoso juga. Ini kan tahu yang sopas itu Mas? Kalau sopas, ya sedikit tahu sih. Belum begitu tahu. Maksudnya kayak pemeliharaannya kita juga. Enggak, sejarahnya sopas ya enggak tahu. Enggak. Terus kita ngobrol sapudi dulu. Iya, sapudi dulu. Ini kan ini ternak apa Mas? Domba apa Mas ini? Sama domba sapudi semua di sini itu. Sapudi, ekornya tapi kok belum gemuk ya? Karena dia betina Pak. Kalau betina dia ekornya gemuk kan nggak bisa dikawin berarti. Iya, jadi kayak gini nih. Nah, ini yang jantan. Nah, ekornya seperti itu. Oh, berarti yang ekornya gemuk itu yang jantan. Oh, aduh. Kalau betina ekornya gemuk nggak bisa kawin, Pak. Makanya itu sih. Gimana kalau? Oh ya, yang jantan ya, yang betina ya kayak gini nih ya. Ini yang betina. Oh, ini jantan nih ya. Iya. Ini jantan, nanti ekornya bisa gemuk. Nah, iya, itu ada yang di sana. Ekornya kayak ada yang sigmoid sampai. Iya. Itu istilahnya sigmoid ya. Ya, itu ciri khasnya domba sapudi. Ada yang besar tapi enggak sigmoid, bukan? Ada, sama aja masih. Nah, jadi ciri-ciri ekor domba sapudi itu yang pertama sigmoid, itu yang paling khas. Yang kedua ada segitiga biasa, tapi dia tebal, tetap tebal. Yang terakhir lurus. Tapi yang paling bagus ya yang sigmoid. Sigmoid itu ya. Cara grade-nya grade A-nya. Ya, seperti itu.
Ini kalau secara kualitatifnya paling bagus. Gampang tuh Mas peliharaannya? Gampang sih. Kalau kita mau beli ekor gemuk itu bisa langsung ke sini? Bisa, bisa. Bisa Pak. Jadi kalau yang ekornya gemuk itu yang jantan ya? Iya. Betina ini DEG juga ya ini? Iya. Paling mentok ya kayak gini. Ini. Kayak gini. Itu aja. Kelebihannya apa tuh Mas DEG ini Mas? Dia tuh gampang. Apa maksudnya tinggal ngatur reproduksinya aja sih Pak. Maksudnya dia itu ketika diatur 3 bulan sampai langsung dikawinkan 5 bulan dipisah sama pejantan. Pokoknya tinggal ngatur itunya aja sih sebenarnya. Kalau untuk masalah apa keturunannya dia bisa cenderung kembar. Cenderung kembar ya? Iya. Ini dikawin umur berapa biasanya Mas? Siap kawin? Lepas tahun biasanya. Lepas tahun. Sama kita ya itu tadi sama diukur sesuai SNI atau enggak. Kalau SNI kalau sini gitu ya. Ya, kalau SNI. Misalkan belum memenuhi SNI mungkin kita pacu dulu sampai sesuai dengan SNI baru kita kawinkan seperti itu. Oh, di SNI itu ada SNI ukuran domba sapudi. Ukuran domba sapudi ya, yang siap ukuran kuantitatifnya. Siap kawin ya, sekitar ukurannya sekian itu ya. Ya. Berarti pakai apa namanya? Terukur. Nggih. Kalau pakannya Mas, ini gimana? Kalau pakan kita biasanya pagi itu dikasih konsentrat. Itu ya nggak sampai 1% lah. Biasanya 0,6 atau sampai 0,8 dari bobot badan. Pagi. Ya, pagi. Jam berapa itu? Jam segini ini biasanya harusnya sudah dikasih, ini mungkin belum, ntar lagi mungkin nunggu bersih. Terus konsentrat dulu. Ya. Terus baru hijauan. Ya. Sore? Soalnya kan. Jadi nanti kita pagi konsentrat, siang hijauan, sore juga hijauan. Hijauan. Iya. Oh, hijauannya melimpah ya Mas ya. Iya. Ini apa? Gliriside. Mana Pak? Tanaman yang dia itu. Iya, gliriside ini yang legumnya. Terus rumputnya apa Mas itu? Kalau rumputnya rumput gajah kita pakai. Rumput gajah ya. Ya. Ini ada kandang apa aja Mas? Di sini kandang pembesaran. Ini kandang pembesaran ya? Ya. Ini lihat sapudi yang bagus itu gimana Mas? Ya itu pokoknya ukuran tadi ya. Terus selain itu juga ada kualitatif. Kita biasanya ada skor bulu, terus bentuk kepala, bentuk telinga, garis punggung. Wah, sampai seperti itu. Kalau yang jantan kita juga ada parameter ini lingkar testis, lingkar skrotum. Banyuwangi enggak sapudi. Iya, Banyuwangi supas nggak Pak? Supasan. Supas. Iya, wes kadung jadi pasarnya jadi susah. Lah ya. Ini Situbondo memang pasarnya kayak gini. Iya, Situbondo kayak gini. Iya. Ini kalau misalnya kita mau pelihara tapi terus kok kelihatan jelek itu mending dijual aja atau gimana? Kalau menurut saya dilihat dulu sih seberapa jeleknya maksudnya. Kalau misalkan mungkin kan itu nanti kita bisa ngobrol sama dokter hewan. Nah, dokter hewan yang memutuskan nanti. Kalau misalkan sekiranya masih bisa ya pasti kita sendirikan dulu di treatment baru bagus baru dikembalikan. Mas, ini yang jantan umur berapa ini Mas? Ini masih poel 1 ini Pak, betulan. Poel 1 lepas 1 tahun ya. Ya mungkin 1 tahunan atau 1 tahun setengah lah. Rentan segitu. Ini kalau di pasaran berapa Mas? Harga pasar itu? Wah, kalau pasar itu saya nggak tahu. Belum begitu ini. Soalnya itu urusannya sama kasih pelayanan kalau penjual. Kalau ini berarti harganya ini ya ada standar harganya ya? Iya, ada standar harga. Cuman saya nggak begitu hafal. Iya. Domba sapi. Ada yang besar Mas? Ada. Saya mau tunjukkan contoh jantan yang Sigmoid. Iya. Cuman dia kebetulan usianya sudah tua jadi nggak kuat untuk kawin. Batas kawin itu umur berapa tuh Mas? Sebenarnya sampai umur 5 tahun 6 tahun pun kalau misalkan performa dan keturunannya masih bagus masih nggak apa-apa dilanjutkan. Jadi nggak ada parameter harus berapa tahun sebenarnya kalau menurut saya. Ya. Nah kalau kebetulan kayak gini proporsinya bagus tapi dia sudah nggak kuat naik ya kita nggak kawinkan lagi. Nggak kuat naik betina. Iya. Padahal kan bagus kan posturnya.
Mas, kalau ini yang sigmoid itu tadi? Iya, ini sigmoid. Cuma yang jantan ya, yang betina enggak? Yang betina ya. Enggak. Ya makanya saya mikir kalau betina gimana kawannya? Iya. Itu malah jadi ciri-ciri ini induk majir. Oh, kalau yang nggak mau betina, yang ekornya gemuk malah anu ya? Iya, kayak ini ada contohnya ini. Terus nggak mau biasanya dikawinin. Oh, ini bunting. Ya, oh ini jantan. Ya, jantan. Kalau yang nggak mau di ini Mas, kawinin. Ini. Dia wes nggak mau kayak gini nih. Ini ya. Ya ini. Oh. Jadi yang betina ya yang ekornya. Selain ketutup kan juga dia kan nggak mau kawin, jadi mungkin badannya juga lebih besar karena nggak dipersiapkan untuk kebuntingan toh. Jadi postur badannya lebih gede. Yang mencirikan apa nilai ekor gemuk yang ini apa Mas? Yang maksudnya grade-nya A itu apa Mas? Ya itu tadi sih Pak, ukuran. Iya, ukuran. Ukuran apanya? Ukuran ya lingkar dada, tinggi pundak sama panjang badan. Kalau besar kecilnya ekornya itu enggak sih. Itu tergantung umur ya nanti. Iya. Semakin tinggi makin ini ya. Kalau itu preferensi sih Pak menurut saya. Jadi ada orang yang suka ekornya yang sigmoid, ada suka yang lurus katanya gitu. Tapi kalau yang bagus ya menurut saya yang sigmoid. Oh, berarti ini lebih ke pemurnian Mas ya? Iya. Nah, seperti itu. Ini kok ada yang kayak janggut buluan itu apa Mas? Persilangan apa gimana ini? Ini enggak sih, kadang ada kadang enggak memang. Oh. Enggak bertanduk. Kadang ya, ada yang di sini enggak bertanduk dia. Kadang biasanya ada tanduknya cuman tumpul gitu loh, cuman muncul dikit gitu. Selain DEG enggak ada sini ya? Enggak ada. Enggak, maksudnya karena ini tugas tupoksinya. Ya, karena tupoksi utama kita ya ini. DEG. Ini berat dewasa bisa sampai berapa ini Mas? Ini 30-an lebih nih, 35 mungkin. Wah, itu ekornya. Jadi kalau masyarakat umum mau beli ke sini tuh gimana? Ya datang aja. Mau anu ya, ada bagian pemasaran. Iya. Termasuk ijuan juga gitu Mas? Iya. Bisa pesan ijuan. Bisa pesan bibitnya itu. Bibit stek biasanya. Biasanya ada yang beli stek itu. Kalau ijuannya apa Mas ini Mas yang disediakan? Rumput gajah bisa. Terus kalau biji-bijian kita biasanya ini apa? Indigo vera itu ada. Cuman sekarang kayaknya lagi nggak ada. Oke. Pilihan rumput gajah ini kenapa Mas? Kan ada rumput uak kayak Mas. Iya. Karena mudah sih mungkin ya. Sama produksi rumput gajah kan cepet tuh Pak. Sebenarnya kalau untuk domba saya rasa lebih ini pakcong. Pakcong ya. Iya. Tapi kan produksinya nggak sebesar. Oh, jadi kelebihannya gajah lebih banyak itu daripada pakcong ya. Kalau kerasnya keras apa? Ya keras rumput gajah, makanya kita chopper. Jadi rata-rata anaknya 2 Mas ya. Bisa lahir 2. Itu apa enggak lemak atau Mas kalau ekornya? Iya, lemak. Apa dikonsumsi Mas? Enggak paham kalau saya itu. Kan itu kan ciri khas ya, tapi sisi lain kan apa ya, malah mereka kekurangan numpuk.
apa Mas ini Mas? Kalendra merah. Kaliandra. Kalendra merah. Oh, ini kalian. Ada 2 jenisnya, Pak. Kalendra merah. Iya. Yang ini aja, ini kalendra merah. Ini sudah lain ini, Pak. Ini sama tapi lain. Oke. Kalau ini. Ini lamtoro hantu ini. Lamtoro. Lamtoro hantu. Oh. Kenapa kok dinamakan lamtoro hantu? Ini artinya singkatan, bukan ada hantunya gitu. Apa itu? Ini lamtoro tahan kutu. Tahan kutu. Tahan kutu. Iya, ini dikasih nama lamtoro hantu. Ini tahan kutu, Pak. Meskipun kemarau panjang, tidak kena kutu ini. Oh. Lamtoro yang jenis ini. Kalau yang itu Mas, Glirisidae. Ya, Glirisidae. Glirisidae. Terus indigo ada ya? Indigo ada. Oh, yang sana tadi. Ya. Nah, itu indigo itu, Pak. Yang gembel itu? Gembel kan, daunnya kecil, agak kecil-kecil itu ya? Itu indigo. Kalau yang ini kalendra. Banyak kalau jenis pakan. Banyak Mas. Banyak. Ini apa ini? Ini kalendra putih. Kaliandra putih. Nah, ini kelihatan dari ininya. Ini bunganya putih. Kalau yang barusan itu merah, kalendra merah. Itu lamtoro tempel. Yang itu. Waduh, macam-macam ya. Iya, ada lamtoro tempel. Nah, ini lamtoro kecilnya. Ada lamtoro aja jenisnya 3. Ini lamtoro biasa ini. Lamtoro biasa. Lamtoro biasa. Tadi lamtoro hantu. Lamtoro hantu. Terus lamtoro tempel. Lamtoro gung. Lamtoro gung ya. Lamtoro gung kan besar-besar itunya. Lamtoro tempel itu yang apa Mas? Yang ada di daerah kandang sana, Pak. Ada memang stek. Stek ya. Stek. Anu apa? Pohonnya kecil tapi bisa lebat gitu. Lamtoro, indigo pera, Glirisidae. Macam-macam. Nggih. Ada apa lagi? Sengannya apa? Indigo pera. Indigo pera ya. Indigo pera itu paling bagus. Paling bagus ya. Cuman dia kecil. Oh, daunnya kecil-kecil. Tapi kalau bicara gizi masih kalah ini, Pak. Kalah Glirisidae. Paling bagus Glirisidae. Paling bagus Glirisidae. Ini dilakukan 13 koma. Tidak diperlakukan apa-apa gitu. Glirisidae-nya tuh. 13 koma? Iya, 13 koma. Proteinnya? Iya, protein. Kalau indigo? Kalau indigo 13-an apa gitu. Mas, kalau Glirisidae nanam ditanam gitu aja ya? Nggih. Kan stek ya? Hidup. Dipotong itu langsung tancap kan. Terus dipupuk habis itu. Iya, dipupuk lebih bagus tuh kan. Ini jarak antar 3 meter bisa, 2,5 meter bisa. Berarti stek langsung potong tancap-tancapin gitu Glirisidae. Atasnya Glirisidae, bawahnya rumput enak kan. Oh, yang paling bagus Glirisidae. Nggih, Glirisidae paling bagus. Peternak itu paling bagus. Nek sing untuk pertumbuhan daun lebih cepet ya? Cepet. Daripada yang lain. Kalau gajah kan ada gajah Taiwan ada. Kalau sekarang yang paling anu kan osot itu. Gajah osot itu yang paling diminati. Paling diminati ya. Iya, petani peternak itu. Ini tidak ada si indigo vera atau sing cedek ini Mas? Ada baru ini. Oh, sing sana tadi ya. Situ kan. Oh, daunnya dia masih kecil. Itu indigo tapi tidak sampai dulu habis dipotong. Tengah itu. Paling bagus ya Glirisidae ya. Iya, paling bagus. Gampang naneme. Iya. Ini panen ini aja kan. Kalau panennya plastik potong-potong gitu ya? Iya, dipotong. Disisakan kayak gini nanti. Enggak disisakan, maksudnya harus nol. Dihabisin itu? Iya, dihabisin. Kalau enggak maksudnya panen rumputnya? Oh, dihabisin. Nol, harusnya nol. Ini sampai daunnya habis baru yang lain. Oh, gitu. Dinolkan. Kalau dinolkan tumbuhnya lebih bagus. Oh, enggak disisain, enggak perlu ya? Iya. Apalagi motongnya pakai gergaji. Lebih bagus. Masalahnya kan ininya enggak pecah-pecah. Oke. Oke Mas, matur nuwun.